Akhirnya kita sudah sampai di pertengahan modul. Di modul kelima ini, kita akan membahas mengenai aktivitas fisik. Nah, kita akan coba melihat bagaimana sih hubungan aktivitas fisik dengan kebutuhan energi. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, kira-kira bagaimana sih hubungan antara aktivitas fisik terhadap status gizi seseorang? Mari kita coba hitung bersama bagaimana pengaruh aktivitas tersebut terhadap energi yang akan teman-teman butuhkan dalam sehari. Simak video ini. Halo semuanya, kita sudah sampai di pertengahan modul, yaitu modul yang kelima, di mana pada modul ini kita akan membahas secara spesifik mengenai aktivitas fisik. Tentu saja, tetap ada kaitannya terhadap gizi dan kesehatan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menghitung aktivitas fisik dalam kaitannya dengan kebutuhan energi harian dengan menggunakan metode Recall 24 jam aktivitas fisik. Sehingga diharapkan setelah teman-teman menyelesaikan video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menghitung kebutuhan energi hariannya masing-masing berdasarkan tingkat aktivitasnya secara sendiri yang sudah dihitung dengan metode Recall 24 jam. Terdapat 3 hal yang akan saya fokuskan di dalam video pembelajaran kali ini, diantaranya adalah aktivitas fisik, recall aktivitas fisik 24 jam yang akan kita coba terapkan dan nanti teman-teman bisa langsung praktekkan dan lakukan, serta perhitungan kebutuhan energi dengan faktor aktivitas itu sendiri. Apa sih definisi dari aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pergerakan atau movement yang melibatkan gerak tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi ekstra. Ingat, ada kata-kata tambahan dan keywords di sana, yaitu adanya pengeluaran energi ekstra. Sehingga tingkat aktivitas itu menjadi akan berbeda-beda, tergantung berapa tingkat energi ekstra yang dibakar, dan berapa jumlah kalori yang dibutuhkan untuk proses pembakaran ini. Sehingga ada yang kita sebut sebagai derajat tingkat aktivitas fisik. Semakin tinggi tingkat aktivitas fisiknya, maka akan semakin besar jumlah energi yang diperlukan. Oleh karena itu, derajat tingkat aktivitasnya pun akan semakin besar. Aktivitas fisik itu sendiri dapat kita bagi menjadi 3. Ya, di sini saya melakukan klasifikasi secara sederhana untuk proses perhitungan nantinya. Yang kita sebut dengan aktivitas fisik ringan, yaitu aktivitas fisik yang dilakukan secara ringan seperti kegiatan atau aktivitas rumah tangga, seperti mengepel, menyapu, kemudian mencuci piring, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, berjalan tanpa menanjak ya, jadi berjalan santai, kemudian saat teman-teman melakukan peregangan, stretching, dan duduk diam. Ya, misalkan berada di depan komputer, duduk diam, kemudian menyetir kendaraan, itu juga duduk diam. Kemudian ada juga aktivitas fisik sedang. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan olahraga yang sifatnya sedang, membutuhkan energi ekstra, tetapi tidak vigorous atau tidak intens. Misalnya saja berjalan cepat, bersepeda ringan atau santai, aktivitas rumah tangga seperti berkebun, ataupun berenang santai. Jadi bukan berenang olahraga, tetapi lebih berenang yang tingkat aktivitasnya tuh jauh lebih rendah dibandingkan dengan berenang cepat. Dan yang terakhir ada aktivitas berat atau kita sebut dengan aktivitas intens. Yang termasuk ke dalam aktivitas ini adalah kegiatan olahraga yang sifatnya berat dan membutuhkan energi ekstra serta memberikan atau meningkatkan kerja dari kinerja jantung. Di antaranya dari aktivitas fisik berat yang mungkin teman-teman biasa atau sering lakukan seperti jogging, lari maraton, tapi joggingnya juga dengan kecepatan yang lumayan tinggi ya, tidak disamakan seperti berjalan cepat atau berjalan santai. Berenang dengan kecepatan, jadi saat seperti berenang untuk perlombaan, bermain sepak bola, kegiatan badminton, basket, angkat beban, atau kegiatan olahraga lainnya yang memang membutuhkan tingkat energi ekstra dan intens. Itu bisa kita masukkan ke dalam aktivitas berat atau intens. Nah, tingkat aktivitas yang berbeda tadi dapat kita kelompokkan atau kita ukur atau kita klasifikasikan berdasarkan koefisien aktivitasnya.
Misalkan saja jika kita tidak melakukan aktivitas apapun atau dengan kata lain kita dalam kondisi tidur, maka aktivitas koefisiennya adalah 1. Sedangkan aktivitas yang sangat ringan seperti duduk diam, kemudian menyetir, bekerja di depan komputer, gaming, bermain mobile phone, scrolling, atau browsing di depan komputer yang kondisinya dalam kondisi duduk, kita berikan koefisien sebesar 1,2. Aktivitas fisik ringan kita berikan 1,375 dan aktivitas fisik sedang kita berikan 1,55. Sementara sangat aktif ya, termasuk diantaranya adalah olahraga tadi, kita masukkan ke 1,725 dan sedangkan aktivitas intens yang sifatnya berat termasuk di dalamnya adalah mengangkat beban, olahraga berat ya seperti tinju, itu kita masukkan ke dalam aktivitas intens 1,9. Dari sini kita bisa melakukan recall aktivitas fisik. Apa itu recall aktivitas fisik? Yaitu kegiatan untuk merecall atau mengingat kembali apa saja seluruh kegiatan aktivitas yang sudah dilakukan atau telah dilakukan di 24 jam ke belakang. Oke, berarti kita akan merecall kegiatan kita yang sudah dilakukan di jam kemarin, jadi 24 jam ke belakang. Kegiatan ini sangat penting untuk bisa memberikan gambaran berapa intens aktivitas fisik yang telah dilakukan. Sehingga hasil koefisien akhir dari aktivitas fisik kita bisa sandingkan dengan besaran energi harian yang kita perlukan yang kita sesuaikan dengan aktivitas fisik yang kita lakukan. Ini adalah contoh dari hasil recall aktivitas fisik 24 jam. Sleeping ya atau tidur, kemudian kegiatan light activities, exercise, kemudian light exercise atau household berarti kegiatan rumah tangga dan light activities. Yang perlu teman-teman perhatikan, kegiatan ini dalam bentuk hours atau jam. Dan kita record jamnya dengan koefisiennya masing-masing. Kemudian kita harus mengkalikan antara waktu dengan koefisien ini. Contohnya saja 7 dikalikan 1 karena koefisiennya 1 berarti 7 jam waktu tidur, kita kalikan 1 maka totalnya adalah 7. Kemudian light activities sebanyak 10 jam, koefisiennya 1,2, maka 10 kita kalikan 1,2, maka hasilnya adalah 12. Oke. Kemudian total koefisien ini maka akan kita jumlahkan. Besarnya adalah 28,8 dan ini kita bagi 24 jam. Maka diperoleh total koefisien fisik untuk aktivitas fisik sehari adalah sebesar 1,2. Nilai ini akan kita perlukan untuk mengukur kebutuhan energi dengan memperhatikan faktor aktivitas fisik. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali, yaitu dengan mengalihkan hasil BMR atau basal metabolism rate dikalikan dengan koefisien aktivitas fisik. Pertama-tama, teman-teman harus mencari tahu dulu berapa sih besaran BMR saya. Berikut adalah rumusnya. Untuk laki-laki menggunakan rumus yang di atas dan untuk perempuan menggunakan rumus yang di bawah. Perlu diperhatikan, informasi yang dibutuhkan adalah berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter, dan usia dalam tahun. Mari kita lihat saja bagaimana contoh kasusnya. Saya punya Mr. Franco di sini. Beliau adalah mahasiswa master yang berusia 24 tahun. Mr. Franco memiliki berat badan sebesar 67 kg dengan tinggi badan 168 cm. Mr. Franco sangat aktif berolahraga sehingga hasil recall 24 jam untuk aktivitas fisiknya sudah diketahui, yaitu sebesar 1,45. Berdasarkan informasi ini, berapakah kebutuhan energi yang diperlukan oleh Mr. Franco untuk bisa menunjang kegiatan aktivitas fisik tersebut? Karena tertulis di sini bahwa Mr. Franco ini cukup aktif olahraganya. Mari kita hitung kebutuhan energinya. Kita bisa melihat kebutuhan energi berdasarkan aktivitas fisik dengan memperhatikan kebutuhan energi BMR dikalikan dengan koefisien aktivitas fisiknya. Sehingga yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah menghitung berapa sih besaran BMR dari Mr. Franco.
BMR sendiri adalah kebutuhan energi yang diperlukan untuk melakukan metabolisme kondisi tubuh. Sehingga ini adalah kebutuhan rata-rata yang diperlukan untuk metabolisme saja, belum memperhatikan faktor aktivitas fisik. Karena Mr. Franco laki-laki dengan berat badan 67 kg dan tinggi badan 168 cm, maka kita cukup masukkan semua informasi tersebut ke rumus BMR untuk laki-laki. Sehingga kita ketahui bahwa BMR dari Mr. Franco diketahui adalah sebesar 1656 kalori. Dari nilai ini, untuk mengetahui berapa kebutuhan energi Mr. Franco yang menunjang aktivitas fisiknya, teman-teman cukup mengkalikan saja. BMR dikalikan dengan koefisien aktivitas fisiknya sebesar 1,45. 1,45 didapat dari soal dan ini diperoleh dari hasil recall aktivitas fisik dari Mr. Franco. Sehingga diperoleh total kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh Mr. Franco untuk bisa menunjang aktivitas fisiknya sehari-hari, in this case koefisiennya adalah 1,4, adalah sebesar 2401 kilokalori. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa mulai menghitung berapa sih aktivitas fisik saya, berapa sih koefisien aktivitas fisik saya, dan berapa besaran energi yang diperlukan untuk bisa menunjang kegiatan aktivitas fisik ini. Jadi bisa langsung dihitung saja untuk masing-masing dengan menggunakan rumus BMR tadi. Ingat ya, rumusnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sekarang mari kita masuk ke mini quiz untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda terhadap video pembelajaran kali ini. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam aktivitas fisik sedang? Apakah bersepeda santai, duduk dan bekerja di depan komputer, menonton televisi, atau bermain game online? Jadi manakah yang termasuk ke dalam aktivitas fisik sedang? Silahkan dipilih salah satu yang menurut teman-teman paling benar. Untuk soal yang kedua, statement manakah yang paling tepat untuk menggambarkan aktivitas fisik? Apakah poin A selalu diasosiasikan dengan kegiatan olahraga? Poin B adalah kegiatan berat dan intens yang hanya boleh dikerjakan atas rekomendasi dokter? Poin C yaitu aktivitas yang melibatkan kegiatan otot rangka dan pergerakan yang mengeluarkan energi ekstra? Atau poin D, di mana tidur memerlukan kegiatan dengan koefisien aktivitas fisik terbesar. Jadi silahkan dipilih salah satu. Dari video pembelajaran ini, kita sudah mengetahui apa itu aktivitas fisik, termasuk definisi di dalamnya, tingkatan dan jenis aktivitas fisik, serta koefisien aktivitas fisik. Teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana cara untuk melakukan perhitungan dan record dari aktivitas fisik dengan menggunakan recall 24 jam. Selain itu, teman-teman juga sudah tahu bagaimana cara menghitung kebutuhan energi yang diperlukan sehari-hari dengan mempertimbangkan faktor aktivitas fisik dari teman-teman masing-masing secara individu. Silahkan langsung dipraktekkan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dan jika masih ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silahkan kontak saya di email yang tertera berikut. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.